semuanya, Tabia. Tabia. Selamat datang Pak Wali di Yakin Ambon. Dengan hormat kami mengundang Bapak Wali Kota, Bapak Donatus Berwin Watimena untuk ada di depan. Yang biasa lihat di televisi, ini Antua nih. Lihat Antua muka baik sekali. Tepuk tangan sekali untuk Pak Win. Bapak Rektor Yakin Ambon, Pak Prof Yance, silakan. Silakan Pak. Luar biasa Pak, ini di tengah-tengah kesibukan Bapak bisa mampir di Yakin Ambon dan hadir dalam undangan kami. Dan itu suatu kebahagiaan bagi kami sendiri di Yakin Ambon. Dan inilah kami, ini hari keempat kami membuat ekspor pendidikan. Dan kami melibatkan semua unsur, terlebih khusus sekolah-sekolah yang ada di seputaran Kota Ambon. Sebelumnya kami telah melakukannya di Maluku Tengah, di Kota Masuhi. Dan ini momentum yang tepat ketika kita melaksanakannya pada momentum Hari Patimura. Dan tema yang Yakin Ambon angkat adalah Patimura berkarya bagi negeri. Kami butuh pendapat dari Pak Wali Kota, Pak Pejabat Wali Kota Ambon tentang sejauh mana Bapak lihat Yakin Ambon dalam perkembangannya. Dan bagaimana relasi Yakin Ambon dan dalam berbagai kolaborasi yang telah dibangun selama ini antara pemerintah kota dan Yakin Ambon. Silakan Pak Win. Baik, terima kasih Bung Fabio, Pak Rektor, para Wakil Rektor dan seluruh undangan yang hadirin yang saya hormati. Kita mempunyai misi besar negara ini untuk menghadirkan yang namanya Indonesia Emas 2045. Nah, dalam upaya itu maka yang paling penting untuk disiapkan adalah kualitas generasi muda bangsa hari ini. Kenapa? Karena kita sadari sungguh bahwa semua kita yang mungkin ada di sini yang memiliki jabatan kedudukan, mungkin di tahun 2045 syukur-syukur kalau ada yang masih ada, tapi sebagian sudah hilang dengan sendirinya. Nah, karena itu tugas kita hari ini adalah menyiapkan generasi muda bangsa. Tugas itu bukan saja ada di pemerintah semata, tetapi ada pada seluruh pemangku kepentingan yang lain, termasuk di dalamnya perguruan tinggi, ya. Karena kewenangan untuk mendidik generasi muda bangsa yang berkualitas dibagi-bagi. Kami pemerintah kota ada di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Di provinsi ada kewenangan pembinaan di tingkat sekolah menengah atas. Di kementerian ada perguruan tinggi. Nah, IAKN Ambon bagi kami, saya bilang kemarin dalam pertemuan dengan Ibu Warek, Pak Warek dan lain-lain, bahwa Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Jadi ada kata Ambonnya di situ. Kata Ambon ini mengandung makna bahwa bukan saja dalam hubungan kerja dengan pusat Kementerian Agama, tetapi ada juga dengan kami pemerintah Kota Ambon, karena nama besar kota ini melekat di IAKN. Nah, karena itu yang kami lihat selama ini, IAKN telah mengambil peranan penting dalam upaya untuk menghadirkan kualitas generasi muda di Kota Ambon, ya. Dalam upaya itu maka kolaborasi sinergitas terus dibangun antara IAKN dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota Ambon. Dan bukan pertama kali, banyak kali kita berkolaborasi, bersinergi dalam rangka menyukseskan berbagai program-program yang dilakukan oleh IAKN Ambon agar seluruh mahasiswa-mahasiswinya terfasilitasi dalam berbagai kegiatan. Ya, seperti itu. Ya, karena memang Yakin Ambon juga kan kita PPL di sekolah-sekolahnya milik pemerintah kota, baik itu di SMP maupun magang di dinas. Dan sejauh ini saya kira kolaborasi itu terus dibangun. Pak, Yakin Ambon kedepannya ada dua yang akan kita targetkan di tahun ini. Yang pertama adalah UKN. Kita menuju ke UKN. Berikan tepuk tangan dulu untuk Yakin Ambon yang menuju ke UKN. Dan yang kedua, dorongan dari pemerintah pusat untuk kita menuju ke BLU, di mana kita akan mengatur semua yang menjadi bagian dari Yakin Ambon, kita mengatur sendiri. Ya, UKN di Universitas Kristen. Dan itu kalau jadi Pak di tahun ini kita pertama di Indonesia. Bagaimana Pak melihat ini sejauh ini, Pak melihatnya bagaimana? Ya, saya pikir peningkatan status dari sebuah institusi perguruan tinggi itu adalah prestasi. Artinya apa? Dalam status hari ini
IAKN dianggap telah mampu untuk memenuhi berbagai ya tuntutan tugas tanggung jawab, tetapi juga persyaratan yang dikehendaki sehingga bisa meningkat statusnya menjadi Universitas Kristen pertama nanti di Indonesia. Pertama di Indonesia. Negeri Kristen. Negeri. Nah, itu sebuah prestasi. Prestasi yang tidak dicapai hanya karena ya kita biasa-biasa, tetapi luar biasa dalam mengelola lembaga perguruan tinggi sehingga memenuhi syarat-syarat misalnya akreditasi dan lain sebagainya, dan dianggap telah mampu untuk meningkat statusnya ke Universitas Kristen. Soal PK BLUT ya, Badan Layanan Umum, BLU ya, BLU saja, Badan Layanan Umum, saya rasa pemerintah kota mendukung penuh. Itu menunjukkan bahwa akan tercipta kemandirian universitas. Dia tidak lagi bergantung dari subsidi, dia tidak lagi, mungkin subsidi tetap ada ya, tapi berupaya untuk memandirikan dirinya sendiri. Ya, dengan potensi yang dimiliki, dia akan mengelola universitas ini sehingga mampu membiayai dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya lebih bisa berkontribusi bagi generasi muda di Kota Ambon, tapi juga dengan persoalan-persoalan yang lain di Kota Ambon. Kami mendukung, kami memberikan support itu dengan ya dukungan-dukungan yang bisa kami lakukan. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Marwin. Terima kasih untuk semua dukungannya. Pak Rektor IAKN Ambon yang senantiasa memberikan semangat bagi kami di sini dan mendukung semua kerja-kerja kita di IAKN Ambon. Bahkan berbagai inovasi terus dikembangkan. Sejauh ini bagaimana bahwa bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon untuk pengembangan institusi IAKN Ambon sendiri. Terima kasih Pak Bio. Pak Wali yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang kami kasihi dan banggakan, kehadiran IAKN Ambon, ya Institut Agama Kristen Negeri Ambon di Maluku dan berada di Kota Ambon sudah tentu ini menjadi salah satu bagian penting dari pemerintah dan masyarakat Kota Ambon. Pemerintah menghadirkan, lewat Kementerian Agama menghadirkan institusi ini untuk masyarakat Indonesia di Maluku, dan karena berada di Kota Ambon sudah tentu kami menempatkan pemerintah Kota Ambon sebagai mitra strategis, dan begitu juga dengan pemerintah provinsi dan stakeholders yang lain. Kami boleh bilang jujur kepada publik bahwa relasi kami dengan pemerintah kota dari setiap wali kota dan sampai saat ini di Pak penjabat wali kota sekalipun 2 tahun tetapi sangat memperhatikan dan mensupport perguruan tinggi, termasuk kami merasakan itu. Bagian dari perhatian pemerintah kota adalah penataan jalan, baik jalan masuk, jalan untuk masyarakat di sini, tapi juga pada waktunya ada jalan kami di bulan-bulan depan. Bagian ini adalah jalan keluar melingkar ke gerbang sana. Itu bagian dari kontribusi pemerintah kota membantu masyarakat kampus menata lingkungan kampus, dan kita sama-sama mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui kampus ini. Terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak pejabat dan Pak Rektor. Mungkin ada statement closing untuk kita saat ini untuk IAKN Ambon. Apa yang mesti lagi dikembangkan oleh IAKN Ambon dan bagaimana IAKN Ambon ke depannya? Silakan Pak. Iya, saya mau pesan saja. Patimura muda berkarya bagi negeri. Apa yang kita peroleh hari ini tidak terlepas dari kontribusi masa lalu. Ya. Karena itu kalau hari ini orang mengatakan bahwa kota ini kok begini-begini aja, sebenarnya tidak. Kita sudah melangkah jauh meninggalkan situasi ketika kita mulai dibentuk. Kontribusi itu tercipta dari pahlawan-pahlawan kita Patimura dan teman-teman rekan-rekan yang lain, tetapi juga pemimpin-pemimpin kota ini sebelumnya, termasuk mungkin pemimpin-pemimpin IAKN sebelumnya. Jadi tidak mungkin masa kini kita capai tanpa masa lalu. Tetapi ada sebuah tantangan bagi kita untuk menatap masa depan yang lebih baik dibanding masa kini. Karena itu yang disebut dengan Patimura bilang, Patimura tua boleh,
Ya begitu kira-kira ya. Boleh, bisa ngapalakan, tapi akan bangkit Patimura muda. Kita ini semua yang ada sini adalah Patimura muda saat ini, dan adik-adik kita, anak-anak kita yang sementara mengikuti pendidikan atau perkuliahan di sini adalah Patimura masa depan. Nah, semangat Patimura yang cinta tanah air, rela berkorban, patriotik, mau mengorbankan jiwa raganya dan sebagainya, itu mesti yang tertanam pada diri kita hari ini. Untuk apa? Berkontribusi bagi pengembangan IAKN Ambon, berkontribusi bagi pengembangan kemajuan kota Ambon. Kalau ini bisa kita lakukan, maka Ambon saat ini dia akan melangkah lebih maju di masa depan bersama dengan Patimura muda yang hari ini sementara dididik di IAKN Ambon. Kita kira itu pesannya. Terima kasih Pak. Untuk Pak Rektor, Pak, di sini masih banyak ada anak-anak sekolah SMA yang masih terus berkunjung dan bertahan sampai hari ini di Expo IAKN Ambon, dan juga ada banyak mahasiswa yang terus bertahan sampai hari ini untuk menikmati segala proses yang kita jalani selama 4 hari ini. Silakan Pak, pesan dan ajakannya untuk masuk di IAKN Ambon. Silakan Pak Rektor. Sebelum menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota terkait dengan tema ini, saya ingin bilang saat ini saya boleh klaim bahwa tesis tentang Maluku pasca konflik itu akan lebih rukun terbukti. Ya. Dan Maluku pasca konflik tidak mudah diobok-obok oleh orang lain. Mengapa? Karena justru pasca konflik relasi-relasi itu semakin baik, betul tersegregasi secara pemukiman, tapi hati orang Maluku, relasi-relasi antar komunitas itu sangat kuat, dan itu yang menembusi sekat-sekat segregasi wilayah. Dan segregasi wilayah itu memang fakta ya. Nah, hari ini saya ingin menegaskan bahwa kalau yang tadi Pak Wali bilang terkait dengan jiwa patriotisme, heroisme, nasionalisme, kebangsaan dari seorang Patimura yang pada masanya itu seorang yang unggul, Kapitan Patimura Thomas Matulesia. Hari ini tanggung jawab saya, Pak Wali, dan seluruh Bapak Ibu, adik-adik, siswa, anak-anak kami dari SMA, SMK, dan MA di Kota Ambon yang hadir saat ini, saya mau bilang begini, kita dapat memaknai semangat Patimura muda berkarya untuk negeri adalah dengan menunjukkan integritas, kualitas, dan itu jalur pendidikan menjadi penting. Ada Universitas Patimura, ada Universitas Kristen Indonesia Maluku, Institut Agama Islam Negeri yang pada waktunya menjadi Universitas Islam Negeri di Maluku, dan IAKN yang pada waktunya akan menjadi Universitas Kristen Negeri Dr. Johannes Lemena. Itu kami memilih nama itu, dan di sini saya ingin bilang ada 2 tahun terakhir ini ada 7 program studi umum yang dibuka atas izin Kemendikbuddikti. Silakan adik-adik siswa yang mau mencari perguruan tinggi, selain perguruan tinggi yang saya sebutkan beberapa tadi, IAKN Ambon kiranya menjadi pilihan saudara. Saudara tidak rugi kuliah di sini. Saya bilang di TVRI beberapa waktu lalu, kuliah di IAKN Ambon itu berkualitas tetapi harganya rendah. Kami menyajikan suguhan intelektual dengan mempertimbangkan banyak hal sehingga UKT kami UKT yang terendah. Itu saya ingin bilang, sehingga mari dengan kita sementara dalam suasana perayaan Hari Pahlawan Nasional Patimura, dan kita akan menyongsong Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda, anak-anak muda Kota Ambon di Maluku mesti menjadi yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Wali Kota Ambon. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua tokoh kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih untuk kehadirannya di penutupan IAKN Ambon Expo 2024. Satu pantun untuk kita semua, jangan lupa minta cakapnya ya. Dapat foto dengan kamera Canon. Selesai difoto, hati ini paling bahagia. Jaya terus IAKN Ambon.
untuk Kota Ambon, Maluku, dan Indonesia. Selamat sore, Beta Fabila Kena pamit.